Selamat pagi, bertemu kembali dengan Bu Budi, pengampu mata pelajaran sosiologi kelas 10 IPS peminatan. Oke, masih tetap semangat ya, walaupun mau belajar di rumah, belum pernah bertemu dengan Ibu. Ibu yakin bahwa kalian pasti memiliki semangat untuk belajar melalui literasi dari buku yang sudah ada, maupun dari media-media internet atau sumber-sumber belajar yang lain. Oke, pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan secara outline atau garis besarnya saja untuk materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian sosiologi. Yang kedua yaitu perkembangan sosiologi atau sejarah perkembangan. Kita mengenal beberapa tokoh. Ya, ada Auguste Comte, ada Max Weber, ada Karl Marx, ada Herbert Spencer, ada beberapa tokoh yang di situ masing-masing ada teori yang kalian bisa pelajari. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Ciri-ciri ada 4, empiris, berdasarkan observasi, teoritis, dari observasi kemudian menyusun abstraksi, kemudian kumulatif, dari teori-teori yang sudah muncul, yang ada kemudian disempurnakan, kemudian diperbaiki, disempurnakan hingga muncul sebuah teori yang bagus atau yang baik. Kemudian yang keempat yaitu non-etis, artinya bahwa yang dipelajari di dalam sosiologi bukan tentang baik buruknya fakta, tetapi menjelaskan fakta tersebut. Nah, itu secara umum. Kemudian yang hakikat, bahwa sosiologi termasuk dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial. Sosiologi merupakan belajar tentang gejala-gejala secara khusus. Kemudian sosiologi sebagai ilmu yang bersifat normatif, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada berikutnya, yaitu metode. Ada banyak metode dalam sosiologi. Kita melihat bahwa ada pembagian secara garis besar, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif nanti terbagi lagi menjadi beberapa. Kemudian secara kuantitatif nanti terbagi menjadi beberapa. Nah, silakan dipelajari itu secara detail. Ya. Kemudian objek kajian sosiologi. Kita akan melihat adanya imajinasi sosial, adanya interaksi sosial, adanya gejala sosial yang muncul, misalnya khayalan sosiologi, kita melihat seperti itu. Kemudian ada di dalam masyarakat nanti melihat gejala-gejala sosial itu yang kemudian menjadi objek kajian sosiologi. Nah, dari objek kajian kemudian kita melihat bahwa di dalam sosiologi itu nanti ada manfaat, peran, dan fungsinya dalam bidang pembangunan, dalam bidang perencanaan, dan dalam bidang penelitian. Masing-masing dari ilmu sosiologi atau sosiologi itu memiliki peran dan atau manfaat fungsi yang berbeda dari ketiganya itu. Penelitian, perencanaan, pembangunan. Nanti silakan dipelajari lebih mendalam dari buku sumber yang sudah kalian peroleh dari perpustakaan. Kemudian ada permasalahan sosial yang muncul. Pada pertemuan sebelumnya, realitas sosial yang ada, kita melihat beberapa masalah yang muncul di dalam kehidupan kita. Ya, faktor yang mempengaruhi atau faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Kemudian nanti dibagi lagi faktor ekonomi, contohnya terjadi apa? Karena faktor ini terjadi apa? Karena faktor ini, silakan disimak kembali video pembelajaran Ibu sebelumnya. Ya, silakan. Nah, anak-anakku, sebagian dari garis besar itu silakan kalian bisa belajar dari buku sosiologi yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Nah, pelajari dari halaman 1 sampai dengan 36. Kemudian sesudah kalian baca, kalian pelajari, Ibu beri tugas untuk mengerjakan latihan soalnya. Ada soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 30. Ya, itu Ibu PR-kan atau silakan dikerjakan. Kemudian yang soal esai silakan juga dikerjakan. Jadi nanti kalian mengerjakan soal yang pilihan ganda dan soal esai. Batas pengumpulannya kapan? Nah, batas pengumpulannya adalah sebelum PTS Sosiologi. Ya, Ibu anggap itu sebagai mengikat kalian untuk membaca materi KD 1.
sampai selesai. Halaman 1 sampai dengan 36 dikerjakan soal halaman 38 sampai dengan 42. Ibu bisa menerima tugas kalian, penyerahan tugas kalian bisa berupa tulisan tangan, bisa diketik, kemudian diupload di folder tugas. Itu ya yang menjadi pesan ibu. Kemudian seperti biasa, tugas ibu senantiasa tunggu, presensi juga ditunggu, karena kehadiran dan pengumpulan tugas itu nanti akan menjadi bagian dari nilai kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti bisa bertanya baik di GCR maupun lewat VA untuk penjelasan materi yang kalian belum mengerti. Selamat belajar, sampai ketemu di PTS, dan sukses. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Walaupun belajar di rumah, ibu yakin kalian tetap bersemangat. Bosan? Iya, ibu yakin juga. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19, maka mau tidak mau kita harus tetap bersemangat walaupun belajar dari rumah. Siapkan buku materi pelajaran, siapkan literasi atau literatur yang lain supaya kalian bisa mengerti, kalian bisa mempelajari dengan baik materi yang disampaikan oleh ibu, baik berupa file, baik berupa YouTube, atau berupa apapun, nanti kalian bisa mempelajari selanjutnya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita akan awali dengan berdoa. Ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, sesudah berdoa, lakukan presensi dulu supaya nanti ibu tahu siapa toh yang aktif, siapa toh yang hadir pada saat pembelajaran. Itu nanti ibu akan catat, dimasukkan di presensi kita. Oke? Jadi kalian yang tidak masuk di grup atau belum masuk di grup manapun, nanti akan ibu tagih soal atau tugasnya ya. Nah, anak-anak, itu yang ibu sampaikan, dan pesan yang ibu sampaikan juga terkait dengan protokol pemerintah terkait dengan pandemi yang kita alami saat ini. Yang pertama, kita melakukan 3M, ya, mencuci tangan setiap waktu, kemudian memakai masker ketika keluar dari rumah, kemanapun pergi kita pakai masker, kemudian menjaga jarak ya. Ketika kita ada di kerumunan terutama, silakan jaga jarak paling tidak 1 meter ya, supaya kita tetap sehat, tetap fit, dan bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Salam sukses. Terima kasih perhatiannya. Selamat belajar.